Sebelum kita membahas, kita berdoa dahulu untuk kelancaran studi kita. Wah, studi ini mahasiswa semua di sini yang banyak. Untuk kelancaran kajian kita pada pagi hari ini dan juga kelancaran ke depan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian tema yang akan kita ungkap, akan kita kaji bersama-sama, temanya adalah kajian surah Al-Baqarah ayat 96. Makna menjauhi sifat tamak sebagai upaya menyelamatkan diri dari kehancuran di dunia dan di akhirat. Bagaimana ini orang-orang tamak ya, nasibnya itu, nasib orang tamak. Maka di sini kita akan membaca bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 96. Mari kita lihat dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari sikap tamak itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sekali lagi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Kemudian arti dari ayat yang kita baca, mari kita lihat. Dan sungguh, nah ini kalimatnya Daud dengan dan sungguh. Kalimat ini kalimat yang penegasan. Kalau sudah ada kata-kata sungguh, wah ini ada apa di depannya? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka
orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamat akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamat dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Itulah ayat itu artinya secara gamblang. Di sini ada orang yang tamat dan ada orang yang paling tamat. Kalau paling itu apa? Sangat. Kalau tamat mah biasa-biasa aja, tamat ini biasa tamat nih. Ini mah paling. Di Allah menjelaskan bahwa ada segolongan manusia yang paling tamat dalam hidupnya. Paling tamat. Bahkan mereka ingin usianya itu sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Berapa 1000 tahun itu? Ya 900 tambah 100, jadi 1000. 1000 tahun namanya. Kalau kata 1000 ini, ya waduh, luar biasa. Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Interpretasi para mufasir. Terus ini kita lihat bagaimana pandangan para mufasir tentang ayat ini. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menandaskan bahwa Allah menekankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang Yahudi, di mana mereka manusia yang paling tamat untuk memiliki umur yang panjang. Mereka lebih tamat daripada orang-orang musyrik dan mencukupkan diri dengan kecintaan terhadap dunia, sebab mereka tidak beriman kepada akhirat. Jadi begitu, karena tidak beriman kepada hari akhirat. Akhirnya timbullah hal yang diungkapkan di atas. Orang-orang Yahudi berharap dapat berumur panjang sampai 1000 tahun. Namun umur panjang itu tidak dapat menolong dan menjauhkan mereka dari azab Allah. Allah mengetahui amalan mereka dan Dia akan memberikan balasannya. Ini siapa yang ingin panjang 1000 tahun? Siapa namanya? Ya, itulah yang jelas kita baca. Itu tafsir yang pertama. Coba lihat tafsir yang kedua. Tuh, yang kedua itu dalam tafsir Muyassar disebutkan, ketahuilah wahai Rasul, langsung kepada Rasul, ketahuilah wahai Rasul bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling berambisi untuk hidup dalam keadaan apapun, sekalipun hidup dengan kehinaan dan kerendahan. Bahkan keinginan mereka untuk hidup mengalahkan keinginan orang-orang musyrikin. Seorang dari mereka berharap hidup 1000 tahun. Bila umur yang panjang tersebut terwujud, ia tetap tidak menghindarkannya dari siksa Allah. Tidak sedikit pun dari apa yang mereka lakukan samar bagi Allah. Dan Dia akan membalas mereka dengan siksaan yang memang layak mereka dapatkan. Ini ada kesamaan dengan tafsir yang tadi, hanya penegasan di sini ada kata-kata ambisi, paling ambisi. Halo, paling apa? Paling ambisi. Ini paling ambisinya. Orang biasa-biasa aja, ini mah paling. Nah, diungkapkan di sini.
Itu pandangan tafsir yang kedua. Terus yang ketiga, kalau enak sambil mendengarkan pengajian sambil nunutan ya, enak luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir sekarang nih, Ibnu Katsir. Pernah membaca tafsir Ibnu Katsir? Ya pernah sekarang. Ya. Menjelaskan bahwa orang Yahudi adalah makhluk yang paling berhasrat untuk berumur panjang. Ketika mereka melihat hartanya buruk, maka mereka terus mencari yang konsekuensinya akan merugikan mereka di hadapan Allah. Alasan kaum Yahudi ingin berumur panjang karena mereka berkeinginan agar dapat masuk akhirat terakhir dan menghindari sesuatu yang akan menimpa mereka, sehingga mereka akan menjadi orang musyrik paling rakus yang tidak memiliki pedoman kitab apapun. Dalam pikirannya kalau umur panjang cenangke dekat datang ke akhiratnya pengakhirnya gitu. Mau disiksa kuna naon, tinggal duduk manis we gitu. Ini pandangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi disebutkan bahwa makhluk yang paling berhasrat untuk berumur panjang, berhasrat. Memang kita juga suka minta panjang umur ya. Suka minta panjang umur sampai berapa? Ya sampai Allah beri saja. Tapi umur panjang yang penuh dengan amal soleh. Oke, itu tafsir yang ketiga. Terus kita melihat pandangan, ini Al-Quran. Boleh baca pelan-pelan ya, dengan penuh iman, penuh rasa. Walayyatamannau abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Di mereka tidak akan menginginkan kematian sama sekali, tidak mau mati. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Di mereka karena saking banyak dosa, takut mati. Kemudian melotot sama orang tua, takut mati sekarang. Berbohong kepada dosen, takut mati sekarang. Diajak ngaji nyimpor di belakang, takut mati sekarang. Oh, banyak ketakutan. Nah, di sini walayatamannau abadam bimang qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Ini bagaimanapun mereka tetap akan mati. Kenapa akan mati? Kita akan mati. Kenapa? Nggak jawab. Para mahasiswa kita akan mati. Kenapa? Jawabannya karena sedang hidup. Ya. Orang hidup pasti mati. Bapak hidup, hidup. Sedang apa? Menunggu mati. Oh, di orang yang hidup pasti bertemu dengan mati. Ajal itu adalah akhir dari kehidupan di dunia menuju alam selanjutnya. Oke, selanjutnya hadirin, hadirat dan Allah. Nah, kita ingin melihat ayat yang tadi, ayat berapa? Surat apa? Awal, jangan lupa lagi itu ya di awal. Kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan dari ayat tadi. Apa sih ini nilai pendidikan yang dapat kita ambil? Yang pertama, mendidik hamba Allah agar senantiasa bertakwa
serta menghindari sikap tamak alias serakah, sombong dan zolim yang akan merugikan manusia di dunia dan akhirat. Kita sebagai calon guru, calon dosen, calon orang tua yang sudah pernah jadi mahasiswa, orang tua yang punya anak, punya sahabat, siapapun, ada peluang untuk mendidik, membimbing. Mendidik itu membimbing, mengarahkan, menuntun, ya, menuntun anak-anak didik kita supaya tetap anak didik ini bertakwa kepada Allah. Jadi kalau dosen di kelas itu sebelum kita kuliah, para mahasiswa, semoga kita selalu merasa dekat dengan Allah. Kata mahasiswanya, amin. Artinya apa? Sedang mengajak untuk bertakwa. Ada juga yang datang mata kuliah langsung aja, dah. Tapi sebaiknya itu kalau menurut di sini, bagaimana mendidik anak didik kita untuk menjadi manusia yang bertakwa dan juga menghindari dari sikap tamak. Tidak boleh tamak. Nah, di rumah ada anak dua, yang satu tamak, yang satu biasa-biasa. Orang tua berkewajiban untuk mengingatkan, kakaknya jangan tamak ya, adanya kasih tuh. Masa sih kakak sendiri ya? Coba kasih. Jangan tamak begitulah. Allah tidak cinta kepada yang begitu. Itu sedang mendidik dalam keluarga. Halo, begitu? Jadi supaya tetap tidak terjadi ketamakan, kesombongan, kedoliman yang merugikan manusia. Apalagi ini sudah kelihatan anak didik kita, sombongnya kelihatan, dolimnya kelihatan, maka ingatkan para dosen, para orang tua, mengingatkan anak-anak yang punya sifat watak yang agak nyeleneh. Apa nyeleneh itu? Karena begitu lah nyeleneh ya. Kedua, menumbuhkan cinta pada hari akhir dan mempersiapkan perjumpaan dengannya dengan beramal sesuai tuntutan Allah dan Rasul-Nya, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Gimana menciptakan, menyampaikan supaya anak ini ya cinta pada hari akhir. Itu ada ungkapan bahwa kita hidup ini terus berganti dan berganti. Hari Sabtu datang Ahad, datang Senin, datang Selasa, terus muter. Dan nanti akan ada hari akhir. Kata anak, hari akhir itu hari apa? Hari tutupnya mata kita. Hari tidak bernapasnya diri kita. Disampaikan akan ada hari akhir. Dan hari itu hari yang memberikan keputusan dengan apa yang lakukan akan terbongkar dengan hari akhir. Ketiga, mendidik hambanya agar senantiasa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dari harta yang kita miliki agar suci, berkah dan bertambah. Jadi kalau para mahasiswa uangnya selalu kecil ya, bukan kecil, selalu kurang. Kiriman dari orang tua selalu kurang, dikasih 1 juta kurang, 5 juta kurang, 10 juta kurang. Coba sekali-kali, bukan sekali-kali, biasakan ada infak 1.000 perak. Bismillah, ya Allah, infak dari jumlah uang kiriman yang sangat sedikit, semoga menjadi syarat datangnya rezeki ya Allah. Dan amin, nanti dilaksanakan. Amin. Ada orang yang minta-minta misalnya, ada uang, cari uang yang kecil-kecil biasa gitu kan. Kemudian berbisik-bisik, ya Allah ini uang kecil, tapi saya ingin beramal soleh, berinfak ya Allah dengan sedikitnya ini. Semoga kasih sayang saya kepada seseorang ini menjadi syarat datangnya rezeki yang cukup berkah untuk hidup. Ini melatih untuk menjadi peduli sesama. Yang keempat, mengajarkan hambanya agar mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala apa yang dimilikinya. Kalau sedang bermain-main mendengarkan azan, tinggalkan azan itu.
Betul, salah. Tinggalkan permainan itu. Langsung ambil air wudhu, terus sholat. Kalau sedang ngaji Quran, ada azan berkumandang, berhenti. Jawablah adzan yang dikumandangkan itu. Ada orang yang suka ngobrol. Sedang adzan berkumandang ngobrol. Berlima disuruh sono. Adzan yang ngobrol. Nah ini kurang maknyus, kata anak muda mah, kurang bagus gitu ya. Dan anjurannya begitu, apabila adzan berkumandang, dengarkan baik-baik. Mungkin dengan mendengarkan itu akan terbukanya hati yang keras menjadi lunak, terbukanya hati yang kasar menjadi lembut, terbukanya hati yang bejat menjadi lebih bagus lagi. Itu nilai-nilai pendidikan yang kita hubungkan dengan ayat yang di atas tadi. Kemudian selanjutnya, tadi ada yang bertanya itu di belakang, tamak itu apa sih? Tamak, apa itu tamak? Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak. Yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, kepada harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu segala cara pun ditempuhnya. Ini namanya tamak. Tamak alias apa? Serakah. Tidak merasa cukup ya dengan apa yang diberikan. Tidak merasa cukup. Kalau melihat masih ada yang perlu diambil, ambil saja. Makan prasmanan misalnya harusnya kan satu-satu tuh. Ayam satu tuh, ikannya satu, tahunya satu, ini ngambil 4 ya. Gitu ya. Nggak ada orang nih udah ngambil 3 aja, iya hak orang itu diambil. Nah, serakah adalah salah satu dari penyakit hati. Nah, apa? Serakah adalah salah satu dari, jadi penyakit hati itu banyak. Salah satunya serakah. Mereka selalu menginginkan lebih banyak. Tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariah atau tidak. Tidak berpikir apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi. Jadi dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Semua orang punya hawa nafsu, tapi harus diarahkan supaya hawa nafsunya ya terarah gitulah, tidak kemana pergi gitu. Nah jadi itu. Jadi yang penting apa yang menjadi kebutuhan nafsu syahwatnya itu yang terpenuhi. Nah ini. Dan biasanya kalau orang dengan menggunakan hawa nafsu gitu ya, misalnya seorang mahasiswa marah di kelas gara-gara tidak mengerjakan tugas. Kata dosennya, kamu keluar. Langsung keluar sambil melemparkan buku ya, menutup pintu dengan wajah yang merah. Kenapa? Karena dia menggunakan hawa nafsu. Sudah itu baru menyesal. Aduh, saya tadi hawa nafsu nih. Gimana? Mohon maafnya. Nah makanya kalau ada yang sedang marah ya, tahan. Mohon petunjuk kepada Allah. Ingin marah kepada orang lain gara-gara menyenggol, tahan. Untung tersenggol saya bukan orang lain, gitu aja. Jadi jangan dikejar lagi, dikejar-kejaran, mensenggol-senggolan akhirnya. Ini nggak beres. Itu yang kalau menggunakan hawa nafsu. Sikap serakah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita baca ini ayat yang sudah kita sering baca. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia
dunia telah melalaikanmu. Berbangga-bangga. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi sebelum masuk ke kubur terus saja mereka berbangga-bangga dengan dunia, berbangga-bangga dengan harta kekayaan terus dan terus. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Surat apa deh? At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW, an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, madhi bani ja'i'ani ursila bi gonamin bi absadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua serigala yang lapar, yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Oke, paham? Mudah-mudahan ya. Jadi dua serigala. Serigala itu apa? Binatang yang buas. Pernah melihat? Dua serigala ini. Dua serigala yang lapar. Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing. Di dua serigala yang lapar. Dilepas di mana? Iya, dilepas di tengah kumpulan kambing. Tidak lebih merusak gitu dibandingkan dengan sifat tamak manusia. Gitu ya. Terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Mana yang lebih jahat? Mana yang lebih jahat? Ya manusia. Kalau serigala, ya binatang itu. yang ini membandingkan. Serigala itu kan lapar, dilepas di tempat kerumunan kambing, itu kan makanan dia. Nah, digambarkan di sini tidak lebih merusak, ini tidak berbahaya dibandingkan dengan sifat tamak manusia. Kalau serigala mungkin ambil satu kambing saja, pulang aja sudah kenyang. Tapi kalau manusia lihat kambing, diambil tuh kambingnya tuh satu, terus yang kedua itu semuanya diambil. Kenapa? Karena itulah sifat tamak manusia. Ada yang mengambil buah kelapa, kerak mengambil buah kelapa, cukup mengambil sebutir. Tapi kalau manusia diturunkan dan di pohonnya ditebang, bahkan yang nunggunya saja juga dikejar. Halo, selanjutnya. Hal yang paling dicintai oleh manusia adalah dirinya. Ia ingin hidup kekal, maka ia mencintai panjang umur. Manusia juga mencintai harta, karena harta merupakan sebab terbesar untuk senantiasa sehat, yang menjadi salah satu sebab panjang umur.
Jadi setiap dia merasa hartanya akan habis, bertambah kuatlah kecintaannya kepadanya. Ya, terus saja tidak pernah merasa kenyang. Dan sebenarnya dalam hadis lain kita ketemu nanti, ada dua hal yang tidak membuat kenyang bagi manusia. Yang tidak membuat kenyang. Satu apa? Satu adalah tentang harta dunia. Kemudian yang kedua adalah yang tidak pernah kenyang apa? Ya, ilmu. Dikit lah. Satu mahasiswa sekarang nanti lulus, kita terus belajar. Malah nggak bisa. Qalbu syekh syabun ala hubbis nataini tulul haya wa hubbul mali. Hati orang yang tua renta, ini hati siapa? Hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Ya sudah tua renta ya. Tapi bagaimana? Senantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Hidup panjang dan cinta harta tidak menjadi penghalang bagi para orang tua yang sudah tua banget. Jadi kalau sudah bicara harta gitu kan, bicara umur ini mereka terus mengejarnya. Padahal kelihatannya mereka sudah menjadi orang yang tua renta. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul juga bersabda, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'husnani hubbul mali wa tulul umur. Anak Adam, manusia, semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal. Cinta harta dan panjang umur. Tambah tua, tambah menjadi-jadi. Menjadi apa? Menjadi-jadi, ngejar-ngejar harta, dan ingin panjang umur. Kemana-mana pokoknya saya ingin panjang umur terus gitu. Manusia semakin rakus akan dunia dan melupakan hari kiamat sehingga mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, iqtarabatis sa'ah wala yajdadun nas ala dunya illa hirsan wala yajdaduna minallahi illa bu'dan. Hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Ya, begitu. Hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh. Nah, ini dua hadis yang kita baca di lembaran ini, di slide ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini dalam kitab Mawaridul Aman Al-Muntaqo min Igsatil Lahafan, muhibbud dunya la yanfaku min salasin hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la tanqadi. Pencinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Pencinta dunia, satu, kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, capaian keletihan yang berkelanjutan, dan yang penyesalan yang tidak pernah berhenti. Di dalam kitab yang dibukakan tadi. Jadi pencinta dunia, kemana-mana ke dunia aja. Pencinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Halo? Pencinta dunia tidak lepas dari tiga hal. Satu, kesedihan yang terus-menerus, orang yang ngejar-ngejar harta terus saja sedih gitu. Punya segini kurang, gimana ini orang lain banyak saya kurang, terus gitu. Sedih, gak pernah hilang kesedihan.
Yang kedua, yang disebut dengan kecapean, keletihan yang berkelanjutan, capek gitu. Yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Bagi siapa? Bagi pencinta dunia. Jadi kalau kepada dunia, ya biasa-biasa aja. Terlalu cinta, jangan. Terlalu abai, jangan. Tapi harus tetap menjadi prioritas dalam kebaikan-kebaikan. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini gambaran orang yang tamak. Dalam hadis Nabi ini, lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walam yamlau fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai dua lembah emas. Dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Itu sifat yang tamak begitu. Punya satu ingin dua. Punya satu lembah emas ingin dua lembah emas. Punya 4 lembah emas ingin 5. Terus. Gitu ya. Sampai apa nanti? Sampai mulutnya tersumbat dengan tanah. Kalau sudah tersumbat dengan tanah, sudah tidak ada kemauan lagi. Mulutnya sudah tertutup dengan tempat, sudah meninggal dunia. Nah, gitu manusia dengan ketamakannya. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat, akibat mencintai harta, innama ahlaka man kana qablakum dinar wad dirham wa huma muhlikakum. Sesungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan keduanya juga membinasakan kalian. Tahu dinar? Apa dinar? Dirham apa? Mata uang. Kalau rupiah mata uang di mana? Rusia. Kalau dinar? Nah, di Arab ini supaya gampang ya. Dinar, dirham gitu ya itu. Nah, jadi sesungguhnya dinar dan dirham telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dahulu. Dan keduanya juga membinasakan kalian. Tidak hanya kepada orang yang terdahulu, termasuk kepada orang yang kemudian pun. Dua hal ini bisa membinasakan kalian. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana cara menjauhi sifat tamak sebagai upaya menyelamatkan diri dari kehancuran di dunia dan akhirat. Gimana ini? Coba kita lihat jawabannya. Yang pertama, mengeluarkan harta yang kita miliki untuk akhirat. Yaqulul abdu mali innamalahu min malihi salasun ma'akala fa'afna aw labisa fa'abla aw a'ta fa'tana wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba berkata, hartaku, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Apa yang telah ia makan lalu habis, atau apa yang ia kenakan lalu usang, atau apa yang ia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkannya untuk orang lain. Jadi mengeluarkan harta yang kita miliki untuk akhirat itu lebih penting, utamakan. Walaupun tidak seberapa, tetapi rutin. Kalau kita masuk masjid pagi-pagi, mungkin ada yang diinfakkan. Di situ ada 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan yang berinfak di hari itu. Yang kedua juga malaikat mendoakan kepada yang tidak berinfak. Kalau kepada yang tidak berinfak, semoga hidupnya bangkrut, begitu.
Jadi kita selalu berinfak walaupun seberapa saja. Kalau yang infak itu didoakan supaya berkah, berkah hidupnya, berkah rezekinya. Kalau kemudian tidak berinfak di hari itu, semoga orang itu bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Jadi cerita harta ini ya, mesti harta itu diinfakkan, karena dengan diinfakkan itu akan menjadi teman. Amal infak, amal soleh kita akan menjadi teman kita di alam setelah hidup ini. Sedangkan yang dua tadi, pakaian itu habis, ya, makanan juga habis, pakaian lapuk, sudah lapuk nggak dipakai lagi. Oke, selanjutnya yang kedua. Ingat ya, yang pertama apa tadi? Yang kedua, jangan terlalu mencintai harta yang kita miliki. Jangan terlalu, cinta mah boleh, tapi jangan terlalu. Terlalu itu apa? Ya pokoknya terlalu banget. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi karena berlebihan jadi tidak mau diterima atau memberi orang lain. Selalu untuk dirinya saja, untuk dirinya saja. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Terus yang ketiga, jangan terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Nah, ini terlalu hemat. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik yang paling mudah dengan sikap, ya, ketemu sama orang senyum, gitu. Ketemu dengan orang senyum, sudah senyum apa? Senyum aja. Sudah senyum apa? Salam. Belum kasapa, salam dulu. Sudah salam? Dari mana, Neng? Dari mana, Den? Nah, ini. Setelah itu dengan bahasa yang sopan dan santun. Jangan masuk masjid manyun aja, jangan manyun. Kalau manyun nanti kata orang ini, kok manyun dari tadi? Kenapa nih? Atau ada dosen ngajar manyun. Gimana ini? Mahasiswa jadi berat takut. Harusnya senyum. Kita masuk kelas, senyum. Halo, para mahasiswa, assalamualaikum. Ya kan kita mendoakan mereka satu ya. Dari situ menjawab puluhan untuk yang mengucapkan salam. Maka ucapkan salam lebih dahulu. Masuk ruangan, assalamualaikum. Ada yang jawab, ada yang tidak ada masalah. Masuk rumah, assalamualaikum. Masuk kamar, assalamualaikum. Gak ada siapa-siapa di situ, ucapkan salam. Emangnya mau ada jawaban yang terdengar di rumah ketika tidak ada siapa-siapa gitu? Itu kan sunnah Rasul. Assalamualaikum, dan jangan berbicara. Siapa yang jawab? Malaikat jawab di situ. Oke, yang selanjutnya, mengeluarkan harta untuk kepentingan agama dan sosial. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak pula
menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Ini yang menghalang-halangi infak gitu ya. Uang sudah ada diniatkan gitu ya. Timbul apa? Timbul ya perasaan ogah misalnya. Wah, ini kan uang gimana? Nah, jadi yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka ya ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, kecuali sholatnya sholat yang malas. Wudu asal-asalan, sholat asal gerak, udah gitu goler lagi. Itu ya. Sholatnya harus prima, harus ready itu. Gimana sholat bari helai. Aduh, helai Allahu Akbar, helai terus ya. Gimana ini khusyuknya? Makanya wudu yang sempurna, wudu yang sesuai dengan aturan ya, kemudian pakai pakaian yang sesuai dan sholat di tempat yang sudah siap. Jangan lupa suci tempatnya, suci pakaiannya, suci ya, 3 suci ya, suci pakaian, terus suci badan dan suci tempat. Kalau sholatnya gitu, suci badannya harus suci badannya, suci pakaian harus suci pakaiannya, jangan pakaian kurang suci, terus saya sholat gitu ya, itu salah. Dan juga mereka menginfakkan harta itu dengan rasa enggan, kalaupun dipaksa ya dipaksa dengan tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya hadirin berhadirat rahimakumullah, tidak berbuat kikir. Nah, kikir. Oke, ayatnya kita baca. Alladzina yabghaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa antadna lil kafirin adabam muhina. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Jadi yang pertama orang yang kikir, kedua menyuruh orang lain supaya kikir. Ada yang minta sumbangan, jangan sumbangan apa itu untuk dia etama. Nah itu, jadi ngomongnya tek mana-mana gitu. Ada kencing lewat, kencing lewat, apa-apaan yang lewat di sini. Coba lewatnya ke sono. Jadi tidak ada kenikmatan hidupnya gitu ya. Kenapa? Karena kikir. Kikirnya kikir yang luar biasa. Dan menyuruh orang lain juga berbuat kikir. Orang tuanya mau infak, jangan jangan infak lah, udah aja untuk mama saja. Kata mamanya kan mau mama infak supaya mama dapat pahala. Jangan pahala nanti sama teteh dikasih. Memangnya apa itu? Menghalang-halangi untuk berinfak. Oke, selanjutnya memikirkan apa yang diperbuat untuk hari esok. Nah, hari esok, hari setelah hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Memikirkan untuk hari esok, apa yang amal bawa, nanti saya bawa amal ke akhirat itu ya apa, kalau mati nanti saya apa nih, kalau datang misalnya aku sholat segera sholat, takut datang mati sebelum sholat, terus gitu. Kalau dalam bahasa hadisnya itu iktanim komsan kobla komsin, jagalah sebelum datang yang 5, mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum, ayamu sebelum, santaimu sebelum, dan matimu sebelum. Bukan dihafalkan, ini diamalkan. Dihafalkan bungkul ya, diamalkan itu. Yang 5 barusan.
Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, senantiasa melakukan perbuatan baik dan menjalani hari-hari selama hidup dengan penuh semangat dan memaaf dan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Wa qala alaihi salatu wassalam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, jadilah di dunia seperti kamu mengembara atau berjuang di jalan Allah dan anggaplah dirimu termasuk dari ahli kubur. Ini kalimatnya sangat dalam nih. Jadi janganlah atau jadilah di dunia seperti kamu mengembara. Bagaimana orang yang mengembara? Bagaimana orang yang mengembara? Hati-hati, takut salah ucap, takut salah perbuatan, hati-hati gitu ya. Kenapa? Sedang di negeri orang, sedang di rumah orang, sedang di kampus orang, selalu merasa dirinya ini adalah orang yang sedang mengembara. Jadilah di dunia seperti kamu mengembara atau berjuang di jalan Allah dan anggaplah dirimu termasuk dari ahli kubur. Halo. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, selayang pandang kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Coba kita lihat. Di zaman Nabi Isa alaihissalam terdapat 3 pejalan kaki yang menemukan timbunan harta. Karena lapar, mereka sepakat menyuruh salah seorang dari mereka membeli makanan. Di tengah perjalanan, terpikir oleh orang yang disuruh ke pasar itu untuk membunuh kedua rekannya dengan menaruh racun pada makanan. Dengan begitu, dia dapat lebih leluasa mengambil timbunan kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Niat jahat itu kemudian dia kerjakan. Sementara itu, 2 rekan yang lain pun sepakat untuk membunuh rekan yang diperintah membeli makanan. Dengan harapan timbunan kekayaan itu hanya mereka bagi berdua. Setelah rekan yang membeli makanan sampai di tempat, kedua rekannya langsung menerkam dan membunuhnya. Setelah itu mereka menyantap makanan beracun yang dibawa korban kejahatan mereka. Apa hendak dikata, kedua lelaki ini tewas. Terus selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam sempat mengunjungi tempat kejadian itu. Kepada pendukungnya yang setia, Al-Hawariyun, dia berkata, lihat, inilah dunia. Bagaimana dia telah membunuh ketiga orang itu. Setelah mereka tentu akan banyak lagi korban-korban berkuburan dari para pemburu dan pencinta dunia. Kisah ini memperlihatkan bagaimana dunia telah memperdaya ketiga pejalan kaki itu. Keserakahan, iri hati, dan dengki telah merasuk dalam diri mereka sehingga tak seorang pun mendapat timbunan harta yang mereka temukan. Kita harus berhati-hati agar tidak tergelincir oleh fatamorgana dunia sebagaimana kisah tersebut di atas. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia ini tak ubahnya jalan yang dilalui seorang musafir yang dengannya manusia dapat mengambil bekal dari dunia ini untuk menjadi teman dan pendampingnya kelak di alam kubur dan dapat berjumpa Allah dengan membawa iman yang sempurna. Jadi dunia hendaknya dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sarana mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa, kalau sudah doanya hampir selesai. Nanti ini dibagikan ya apa bahasan ini dan bisa dilihat di YouTube. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati
wal qillati wa wal dhillati Azillati min an azlima bika min an adli lama adlam. Allahu inni Nah ini a'udzu bika a'udzu bika minal faqri minal faqri wal qillati qillati wal dhillati azillati wa a'udzu bika a'udzu bika min an azlima min an au azlima lama. au au Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, Ya. kekurangan, kehinaan. Aku juga memohon perlindungan kepadamu dari menganiaya atau dianiaya. Sudah apa belum? Pernah mendengar doa ini? Pernah barusan? Mudah-mudahan nanti diamalkan ya, supaya Allah tetap melindungi kita dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan juga melindungi kita dari menganiaya dan dianiaya. Itulah kajian kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para mahasiswa bina kader yang kurang lebih 500 orang hadir di sini, yang dipimpin oleh saudara Bapak Usuf Romli MPD ya, ini dengan membawa para mahasiswa, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita panjang umur menjadi mahasiswa yang cerdas, yang bermoral, dan cepat selesai studinya, dan setelah itu mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Tarik ting lalu nama jur hakim. ini tariknya. Oke, selanjutnya Semangat. saya ingin mengucapkan terima kasih Turun, Prof. Universitas Akademika UPI yang telah memfasilitasi dakwah kita. Jazilan Prof. Insya Allah kita semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pimpin Amin. Amin. Kemudian juga Dewan Guru Besar di sini ada saya lihat ada Prof. Didi Suryadi dan Ibu Profesor Aan Komariah. Ini adalah pimpinan guru besar di UPI, selalu mengajak berdakwah kepada guru besar. Mudah-mudahan para guru besar di UPI dan di luar UPI semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Tri Hardini MPD dan juga para pembantu dekan di FPBS. Mudah-mudahan cita-cita untuk melaksanakan kegiatan pada hari besok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun, Prof. Sesuatunya dengan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua LKPN Bapak Profesor Dr. Haji Dasar tidur dan tidur di musola tentu saja. Terbuang. Kemudian juga penasehat dan pengurus DKM Al-Qur'an dan juga Profesor Berapa gitu bukan nggak salah. beliau diangkat menjadi Direktur SPS. Mudah-mudahan menjadi Direktur yang dicintai. Terima kasih ya Kak ya. Kemudian juga Bapak Profesor Ahmad ya. Kemudian Muazzin Al-Qur'an dan para pengurus Dewan Keluarga atau Kemakmuran Masjid Al-Qur'an dalam menjalankan dakwah di Masjid Al-Qur'an, mengajak para mahasiswa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para direktur, para dekan dan juga para wakil dekannya semuanya juga sama-sama mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mahasiswa Profesor Dr. Suwatno MSI selalu hadir dan menggiring para mahasiswa yang di asrama, insya Allah menjadi amal soleh. Amin. Tugasnya. Kemudian juga di sini ada Bapak Profesor Dr. Deddy Koswara ini. Kalau ya, sahabat ini selalu ngaji, ya.
Pokoknya ngaji cenakan, ngaji mah penting. Mudah-mudahan panjang usia, berkah, dan dengan rezeki yang cukup. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Eviana Hikmanuddin dan juga para mahasiswa pedagogik dalam kajian ini mudah-mudahan menjadi prodi yang membekali para mahasiswa untuk mendalami tentang ilmu-ilmu mendidik, ilmu mengajar dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian juga di sini para sarjana SPS dan teman-teman Pak Profesor Dr. Deddy Goswara ini angkatan 79 juga ikut hadir karena di-share, diajak untuk ngaji bersama-sama. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian manajer Asman Ubi di sini juga hadir. Ada Pak Dr. Sugihartono, ada Pak Dr. Randasma Ugin MSI, Ibu Dr. Koko MSI, juga mahasiswa dari asrama ikut gabung bersama-sama. Kemudian juga Bapak Tatang Muhtar, Kadis di Dukcapil, Kota Bandung. Halo Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof, sehat selalu. Pesan beliau adalah bila ada KTP dan kelahiran belum beres, datang di kantor, katanya gratis. Ya, siap, gratis Prof. Kemudian beliau menjadi Ketua ISMI Kota Bandung. Mudah-mudahan pendalaman keilmuan keagamaan dan pengamalan dimotori oleh ISMI Kota Bandung, insya Allah. Amin ya Allah. Kemudian Ya Rabbal. juga Bapak Dr. Yadi, dosen ITB juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Mir Alam UIN Makassar juga hadir. Bapak Profesor Dr. Mana dari UIN Bandung juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Jasman dari ITB Semarang juga hadir. Sivitas Akademika Uninus Universitas Islam Nusantara. Di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Mukhtar. Assalamualaikum Prof. Udah jadi luar deh Prof. Sama-sama hadir, mudah-mudahan berkah selamanya. Amin, amin, nuhun Prof, nuhun. Perguruan tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Kemudian amin. juga Pak Marwan juga dengan para mahasiswa hadir, insya Allah berkah. Kemudian ketua kelas doktoral BPI PRI, Bapak Prof. Harjo, harus Mas Don, Mas Don terus jalan. Amin, amin. Mohon doanya Bapak Prof. Kemudian Bapak Dr. Yapandi dari AN Pontianak juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Mungkin si itu anak minantu si ibu itu. dosen UIN Jakarta. Si Doni mungkin. Terima kasih. Kemudian Bunda Iya nyieun we, tenang ya. Syukur juga hadir. Prof, jazakallah khair. Sehat selalu, Prof. Nah, kemudian juga Sipil Akademika Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ini juga ada Bapak Abdul Salam, Pak Sigit, Pak Zainuddin, selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah berkah. Keluarga besar KBSA ini, Yayasan Bani Syarif Az-Zahra dari Cianjur.